Bang, kalau misalkan nggak makan nasi, lalu nasinya diganti sama oatmeal, boleh nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Semoga semuanya sehat walafiat. Baik teman-teman. Jadi ada dua pertanyaan yang mau saya jawab di video ini. Ya, pertanyaan ini muncul di video-video saya yang tentang gaya hidup sehat atau tentang diet. Jadi pertanyaan pertama, ada yang nanya gini, Bang, kalau misalkan nggak makan nasi, lalu nasinya diganti sama oatmeal, boleh nggak? Nah, itu pertanyaan pertama ya. Kalau nggak makan nasi, terus nasinya diganti oatmeal, boleh nggak? Nah, sekarang saya akan jawab itu. Jadi gini teman-teman, yang pertama yang harus difahami, diet itu beragam jenisnya. Ya, itu yang pertama. Diet itu beragam jenisnya. Itu yang pertama ya. Ada diet defisit kalori, diet low carb atau rendah karbohidrat, ada diet keto, terus ada diet ular orang nyebutnya, ada yang diet telur, ada yang diet air atau apapun lah. Jadi banyak sekali jenis-jenis diet. Itu yang pertama. Yang kedua, di setiap jenis diet itu ya, di setiap jenis diet itu maka semuanya punya aturan masing-masing yang tidak bisa disamaratakan gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya kalau nggak makan nasi boleh nggak diganti oatmeal, ya tergantung yang dijalaninya adalah diet apa gitu kan. Kalau dietnya defisit kalori, nah defisit kalori itu masih boleh makan apapun. Jadi boleh makan apapun, yang penting dihitung kalorinya berapa yang masuk dan harus defisit. Kalau kebutuhan kalori kita 2000 satu hari, maka kita harus defisit. Misalkan kita masukin makanan cuma 1500 kalori, jadi defisit 500 gitu. Nah ya, itu yang kedua. Jadi setiap jenis diet itu punya aturannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus paham ya. Jadi diet itu bukan berarti adalah sebuah program yang kita jalankan untuk menurunkan berat badan. Lalu kalau berat badan sudah turun, kita kembali makan asal-asalan. Nah, banyak orang yang masih mendefinisikan diet itu adalah ya udah kita menjaga makanan sampai berat badan kita turun. Nanti kalau berat badan sudah turun, kita makan asal-asalan lagi gitu ya. Akhirnya yang terjadi kalau begitu apa? Ya naik lagi berat badannya gitu. Padahal diet itu adalah, kalau menurut saya, diet itu adalah kita mengatur pola makan atau kita memilih pola makan yang mana yang terbaik buat kita. Lalu kita menjalankan diet itu seumur hidup sampai kita meninggal. Nah, menurut saya begitu. Ya, kalau menurut saya, jadi nggak ada ceritanya kita diet sampai kondisi tubuh menjadi ideal, lalu kemudian setelah ideal kita makan semau-maunya. Nah, itu nggak begitu. Nah, ini teman-teman harus pahami ini dulu ya, harus pahami ini dulu. Diet itu beragam jenisnya, punya aturan masing-masing, dan kemudian diet itu bukan berarti kita menjaga makanan sampai pada kondisi tertentu, lalu setelah itu kita boleh makan asal-asalan, nggak gitu. Nah, setelah saya menjelaskan ini, baru saya akan menjawab tuh, kalau kita nggak makan nasi, boleh nggak sih kita ganti oatmeal? Nah, kalau pertanyaannya begitu, kalau kita nggak makan nasi, lalu boleh nggak diganti oatmeal? Maka jawabannya adalah tergantung jenis diet yang teman-teman lakukan. Kalau jenis dietnya defisit kalori ya, maka teman-teman jangankan makan nasi ya, makan apapun masih boleh gitu loh. Makan apapun masih boleh, yang penting semuanya dihitung. Kemudian jangan sampai semua yang masuk itu kalorinya jangan sampai surplus. Jadi tubuh kita itu kan setiap hari butuh kalori untuk kita jalan, untuk kita mikir, untuk kita bekerja, untuk jantung berdetak kan butuh energi, lambung bekerja butuh energi. Nah, semua kalori itu dibutuhkan oleh tubuh ya, sehingga ada namanya kebutuhan kalori harian. Jadi kalau misalkan semua aktivitas kita, misalkan kita bekerja, kita jalan kaki, kita olahraga, itu semuanya butuh kalori. Misalkan dalam satu hari tubuh kita ini butuh kalorinya 2000. Nah, kalau defisit kalori ya berarti kita harus menjaga makanan kita dihitung dengan baik ya, dihitung dengan baik. Jangan sampai kita masukin kalorinya itu lebih dari 2000. Kalau kita programnya lagi nurunin berat badan, ya berarti harus defisit. Nah, kalau ini yang dilakukan diet ya dengan cara defisit kalori, maka kalau ini yang dilakukan, teman-teman makan apapun masih boleh. Tapi kalau itu ditanya ke saya, Bang, boleh nggak diganti oatmeal? Saya pengen ini nih,
ketofastosis kayak abang? Kalau pertanyaannya itu ya nggak boleh. Kalau teman-teman memilih untuk melakukan ketofastosis, ya jadi kalau teman-teman kemudian, wih Bang Saiha, ini ya cepet ya, memang cepat ya, ketofastosis itu cepat. Jadi kalau cuma mau nurunin berat badan, teman-teman cuma butuh 2 bulan atau 3 bulan. Yakin saya kalau teman-teman ngikutin semua protokolnya ketofastosis, sebulan itu bisa turun 10 kilo. Ada loh yang sebulan turun 12 kilo. Ya, selama kita berhenti mengkonsumsi karbohidrat, gula, tepung, ya, kalau kita mengkonsumsi 3 makanan itu, sebenarnya karbohidrat sih, ya. Jadi kalau dibilang nggak konsumsi nasi, gula, tepung, itu sebenarnya kalau kita ambil secara simpelnya tidak mengkonsumsi karbohidrat, ya. Nasi itu karbohidrat, gula itu ya ada bagi tubuh disebutnya karbohidrat juga. Kalau dipecah jadi glukosa. Kemudian tepung itu pun karbohidrat juga, karbohidrat kompleks misalkan. Ya. Nah, ubi-ubian, kentang itu semuanya karbohidrat. Nah, semua jenis karbohidrat atau makanan apapun yang kalau masuk ke dalam tubuh dipecah jadi glukosa lalu naikin insulin, ya itu dihindari kalau teman-teman memilih cara ketofastosis. Kalau berhenti mengkonsumsi itu, mengkonsumsi makanan yang kalau dipecah dalam tubuh menjadi glukosa, itu memang berat badan itu akan sangat cepat sekali turunnya. Saya merasakan sendiri soalnya. Kalau saya sih sebenarnya nggak begitu cepat ya, nggak begitu cepat. Karena waktu itu saya 1 bulan coba 7 kilo. Ada yang 1 bulan itu turunnya sampai 12 kilo 1 bulan. Coba bayangin. Jadi 1 bulan dia turun 12 kilo. Nah, kalau saya cuma 7 kilo 1 bulan, jadi saya termasuk yang sedikit. Nah, kalau teman-teman menjalankan ketofastosis seperti saya, nggak boleh makan oatmeal, ya. Jangan kan oatmeal, nasi merah yang katanya sehat, banyak seratnya, nggak boleh. Kemudian apalagi serat-serat lah, misalkan karbohidrat kompleks, pati gitu pun nggak boleh. Karena kalau orang kan bilang kalau yang lagi diet itu biasanya makan oatmeal ya. Pertanyaannya kan gini, kenapa sih kalau orang diet itu makan oatmeal? Ya, banyaknya orang itu ganti nasinya dengan oatmeal karena gini teman-teman, kalau nasi itu adalah karbohidrat ya. Tapi karena dia direbus sudah cukup lama ya, sampai mendidih, lalu sampai airnya kemudian sat gitu ya, hilang, menguap semua, lalu jadilah dia nasi gitu ya. Nah, sehingga nasi ini menjadi karbohidrat yang tidak begitu kompleks, ya, tidak begitu kompleks. Jadi karbohidrat di nasi ini udah menjadi karbohidrat yang gampang dicerna oleh tubuh. Sehingga kalau masuk ke dalam tubuh, karbohidrat nasi ini kalau masuk ke dalam tubuh itu gampang dipecah menjadi bagian terkecilnya, yaitu glukosa. Itulah kenapa kalau orang yang diet menghindari nasi agar nggak cepat naik gula darahnya, ya kan? Kalau gula darahnya cepat naik, nanti insulin diproduksi, lalu kemudian insulin membawa gula darah masuk ke dalam sel, akhirnya dia menjadi lapar lagi. Kan gitu, ya. Kalau kita makan yang manis-manis rasanya cepat kenyang, tapi kemudian rasanya pun kemudian menjadi cepat lapar lagi. Tanya saja sama orang yang masih makan karbohidrat, misalkan masih makan nasi, makan yang manis-manis, tanyain deh sama dia, ya. Pasti dia ngerasa kenyangnya cepet, tapi ngerasa laparnya juga cepet. Nah, itulah kenapa kalau orang yang diet kemudian disarankan untuk kalau bisa sarapannya oatmeal aja ya, gitu. Kenapa? Karena oatmeal itu adalah karbohidrat yang lebih kompleks daripada nasi. Karena dia lebih kompleks, lebih ibaratnya lebih panjang rantai karbonnya. Itu nanti kalau di dalam tubuh dipecahnya cukup lama. Ya, dipecahnya di dalam tubuh cukup lama. Walaupun nanti ujung-ujungnya setelah berhasil dipecah sama pencernaan tubuh, ya dia jadi glukosa juga. Tapi ketika dia dipecah menjadi glukosa, itu dibutuhkan waktu yang yang lebih lama daripada nasi. Sehingga karena dia lebih lama menjadi glukosa, sehingga gula darah pun akan lebih lama naiknya. Misalkan kalau nasi 1 jam atau berapa waktu setelah makan nasi, gula darah langsung melonjak naik. Tapi kalau makan oatmeal, mungkin gula darah naiknya itu perlahan, nggak langsung jebret tinggi, nggak, ya. Nah, kemudian karena dia dengan segera tidak membuat kadar gula darah melonjak tinggi, makanya dia bisa menimbulkan efek kenyang yang lebih lama. Itulah oatmeal. Itulah kenapa sering dipakai sama orang untuk pengganti nasi bagi orang-orang yang diet. Tapi sekali lagi ya pertanyaannya,
Bang, kalau nggak makan nasi kayak Bang Saiha, pengen menjalankan ketofastosis kayak Bang Saiha, boleh nggak nasinya diganti dengan oatmeal? Maka jawabannya tidak. Oke, ya, sudah saya jawab ya, berarti tidak boleh kalau menjalankan ketofastosis. Tapi kalau menjalankan diet yang lain ya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Ingat, tidak perlu menyalahkan diet ini salah, diet ini salah, diet ini salah, nggak perlu. Karena setiap diet itu, atau setiap ya diet lah ya, setiap diet itu udah punya aturannya masing-masing. Ya, tidak perlu kita menyalahkan, oh ini salah, itu salah, ya terserah. Pilihan orang juga kan, mau defisit kalori, mau ketofastosis, mau diet ular, mau diet beruang, ya terserah gitu kan. Mungkin itu yang cocok bagi dirinya ya silahkan. Dan mungkin itu yang paling make sense buat rasional dia, yang nggak masalah. Kita nggak perlu saling menyalahkan. Karena kalau kita mencari salahnya, pasti setiap diet itu bagi sebagian yang lain dianggap salah. Misalkan orang yang tidak ketofastosis itu akan beranggapan bahwa ribet banget sih ketofastosis, masa nggak boleh makan karbohidrat, apa salahnya karbohidrat kan gitu ya. Jangan ketofastosis, nggak bener ini dietnya, masa kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah gitu. Ya nggak perlu kayak gitu ya. Tapi ya setiap diet pasti akan disalahkan oleh penganut diet yang lain. Itu nggak, kalau saya sih ya santai aja. Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua adalah dia nanya, Bang, kalau ikut ketofastosis apa boleh? Kan makannya harus protein sama lemak. Boleh nggak kalau protein lemaknya itu diganti sama misalkan tempe atau tahu gitu, yang lebih murah gitu. Kalau daging kan mahal ya, daging kan mahal. Sekali lagi ya, kalau pertanyaannya seperti ini, maka jawabannya adalah ya kalau dia nanya di ketofastosis ya nggak boleh. Nggak boleh di fase-fase awal. Tapi kalau udah fase-fase yang lebih tinggi, boleh makan tempe tapi tidak begitu banyak. Kenapa? Nah itu tadi, kalau di ketofastosis aturan utamanya, rules paling utama itu salah satunya adalah kita tidak memasukkan karbohidrat. Dan tempe ya, tempe, tahu itu tuh walaupun memang proteinnya tinggi, tapi dia punya karbohidrat yang lumayan juga gitu loh. Punya karbohidrat yang lumayan juga. Jadi kalau kita makan tempe kebanyakan, ya itu pun berarti kita masukin karbohidrat juga loh. Jadi seperti itu. Jadi masalahnya adalah di tempe itu tidak hanya protein, tapi ada karbohidrat. Sehingga kalau di ketofastosis, tempe itu boleh dimakan, tapi pada pada level-level atau fase-fase yang lain. Kalau fase-fase awal induksi, jadi di fase awal itu ada namanya fase induksi, maka di fase induksi ini yang harus dimakan memang yang hewani semua. Tapi jangan berpikir bahwa oh kalau gitu mahal ya harus makan daging. Enggak gitu loh. Bagi yang tidak mampu, uangnya pas-pasan, kan makanan hewani itu ada yang murah-murah juga. Contohnya apa? Pantat ayam ya, bruto ayam. Bruto ayam tuh berapa sih sekilonya, kan murah. Kepala ayam, jeroan, ya bagian-bagian ayam yang selama ini dibuang itu bisa dimakan kalau di ketofastosis yang harganya murah-murah. Ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, wah kalau ikut ketofastosis berarti mahal banget dong. Nah, kalau kalian ikut ketofastosis memahami prinsipnya dengan baik, itu justru jauh lebih murah. Karena gini teman-teman, di ketofastosis itu kan gabungan dari dua, keto, diet keto atau makanan kita harus sesuai dengan prinsip ketonik. Yang kedua adalah fastosis, ya kan, berarti fasting atau puasa. Jadi dua kombinasi ini yang digabungkan. Diet makannya keto, lalu harus banyak puasa. Kalau dua ini dijalankan, maka yang terjadi justru ketofastosis ini menjadi sangat murah. Ya, makan cukup 1 kali sehari, kalau sanggup udah nggak apa-apa 1 kali sehari saja gitu. Ya kalau 1 hari sekali misalkan makanannya cuma satu piring hewani ya, misalkan ada buntut ayam, ada ceker ayam, ada kepala ayam, ada jeroan ayam. Jadi 1 porsi itu paling berapa tuh kalau kita misalkan makanannya hewani semua ya, hewani semua. Jadi dalam 1 kali makan 1 hari bisa jadi kalau dirupiahkan itu menjadi sangat murah. Sangat murahnya itu tadi, banyakin aja puasanya. Ya, ada yang puasanya itu sampai 20 jam. Jadi 20 jam itu dia tidak memasukkan kalori ke dalam tubuh. Kemudian dia nanti pas makan
4 jam di jendela makannya, itu dia makan sekali doang misalkan, tapi satu piring penuh. Ya, misalkan ada kepala ayamnya, ada jeroannya, ada buntut ayam. Cari aja makanan yang murah-murah. Nah, seperti itu. Nah, kalau dirupiahkan satu piringnya mungkin jadi berapa? Ya, mungkin jadi 30.000 doang gitu kan. Atau jadi misalkan anggaplah 40.000. Berarti kan satu hari dia makan cuma 40.000. Coba kalau misalkan masih makan semuanya, atau kalau kita nggak diet. Kalau kita nggak diet nih ya, pagi-pagi bangun tidur minum kopi. Kopi itu satu gelas berapa rupiah kalau dirupiahkan? Ya kan? Dirupiahkan udah berapa? Lalu kemudian sambil minum kopi makan pisang goreng misalkan. Pisang gorengnya makan berapa? 1, 2, atau 3. Kalau dirupiahkan udah berapa? Terus udah tuh mandi mau berangkat kerja kan. Oh, mandi dulu. Habis selesai mandi, pas mau berangkat kerja sarapan dulu. Sarapan ada nasinya, ada telur misalkan atau tempe goreng, ada sayur, ya kan? Semua itu dimasak tuh. Kalau kita konversi satu piring nasi sarapan itu, satu piring sarapan itu dirupiahkan jadi berapa? Ya, lalu kita berangkat bekerja, kemudian sampai di kantor. Pas kita kerja, kita ngapain? Misalkan kita, wah kalau kerja nggak ada kopi, nggak semangat, kita bikin kopi atau pesan kopi di GrabFood atau GoFood. Lalu kemudian satu kali kita ngopi itu udah berapa rupiah? Wah, sambil ngopi nggak enak kalau nggak ada cemilan, kita beli cemilan, ya kan? Cemilan itu kalau dirupiahkan berapa rupiah? Kemudian makan siang satu porsi itu kalau dirupiahkan berapa rupiah? Wah, panas nih siang-siang, sambil makan siang minum es teh manis. Ya, kalau dirupiahkan udah jadi berapa? Ya kan? Lalu pulang misalkan, di jalan kalau jajan lagi pas pulang itu udah berapa? Sampai rumah makan malam, ya kan? Nanti makan malam itu kalau dirupiahkan udah jadi berapa rupiah? Jadi kalau dihitung-hitung, selama ini kita makan pun sebenarnya boros, ya kan? Karena banyak yang kita makan, rupiahnya mungkin kecil-kecil ya kan, 3.000, 4.000, tapi itu banyak. Sehingga kalau mau kita konversi, mau fair kita konversinya, bisa jadi ketofastosis itu kalau teman-teman lakukan jauh lebih hemat. Karena di ketofastosis kita dianjurkan lebih banyak puasanya, ya. Puasa misalkan kayak kalau saya itu 16 jam puasa, ada yang 20 jam. Waktu itu saya pernah sekali misalkan 18 jam, pernah 20 jam. Lalu makan pun menjadi sedikit. Istri saya aja kadang-kadang heran, saya cuma makan telur 2 butir, udah cukup gitu ya. 2 butir tuh berapa sih konversi rupiahnya gitu kan. Walaupun kadang-kadang ya kalau saya sih karena mampu, alhamdulillah, ya seringnya daging memang. Tapi bagi yang tidak mampu, ya dikondisiin aja. Kira-kira makanan hewani yang murah itu apa? Gitu. Jadi kalau pertanyaannya, boleh nggak bang diganti sama tempe dan tahu gitu ya? Nah, maka jawabannya kalau di ketofastosis, di awal-awalan itu memang harus full hewani, ya, full hewani. Nanti di fase-fase tertentu, di tahap-tahap tertentu, level-level tertentu yang lebih tinggi, ketika tubuh kita sudah memanfaatkan keton sebagai bahan bakar, maka kita boleh makan tempe, boleh makan tahu. Tapi itu pun kondisinya nggak banyak-banyak, karena tadi di dalam tempe dan tahu itu isinya nggak semua protein, tapi ada karbohidrat juga. Sedangkan di ketofastosis, ya, pilar yang paling utama salah satunya adalah kita tidak memasukkan karbohidrat. Kalaupun masuk, kalau bisa seminimal mungkin. Makanya kita sebisa mungkin makannya itu hewani, karena di hewani itu nggak ada karbohidrat. Semua makanan hewani itu tidak ada kandungan karbohidratnya, ya. Itulah kenapa kita milihnya yang hewani. Kalau semua makanan yang nabati atau tumbuhan, beras, sayur-sayuran, ya kan, tempe, tahu gitu, itu kalau dicek karbohidratnya ada, walaupun tidak begitu banyak. Tapi kalau kita makannya dalam jumlah banyak, ya jadi banyak juga nanti gitu. Misalkan dalam 100 gram tempe karbohidratnya cuma misalkan berapa lah gitu. Tapi kalau kita makan, kadang-kadang kan kita makan tempenya nggak cuma 100 gram, ya kan, sehingga kalau diakumulasikan nanti karbohidratnya jadi tinggi juga gitu ya. Itu mungkin dua pertanyaan yang mau saya jawab di video kali ini. Semoga difahami dengan baik. Jadi saya tadi sudah menjelaskan dari awal
boleh atau tidak itu saya jelaskan dari prinsip dasarnya, bahwa diet itu bermacam-macam jenisnya, kemudian setiap jenis diet itu punya aturan masing-masing. Kemudian diet itu bukan berarti kita menjaga pola makan sampai kondisi badan ideal, lalu setelah itu kita makan semau-maunya lagi, enggak gitu. Oke, semoga ini bermanfaat, dan ingat sekali lagi, teman-teman boleh melakukan gaya hidup atau diet yang manapun yang sesuai dengan tubuhnya teman-teman gitu. Teman-teman nggak perlu ikutin saya yang ketofastosis. Kalau memang tidak sanggup, silakan ikutin yang lain. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.